Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Dede Rosada MA. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar, PhD, beserta jajaran, anggota Senat Universitas yang berbahagia. Dalam forum yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Menuju Sistem Hukum Baru Indonesia. Sintesis hukum, rezim birokratisasi syariah, dan politik hukum nasional Indonesia. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Studi mengenai penerapan syariah atau hukum Islam dalam negara merupakan salah satu kajian yang tidak pernah kehilangan daya tarik dan penting karena membicarakan syariah dalam spektrum politik negara yang melibatkan simpul-simpul kekuatan yang ada dalam masyarakat dan politik dengan pluralisme hukum, pluralisme agama, adat, budaya yang relatif tertinggi di dunia. Studi ini mengajukan argumentasi bahwa politik hukum dan transformasi hukum nasional yang selama ini melalui pendekatan kodifikasi, unifikasi, birokratisasi, administrasi syariah, koeksistensi, dan kebijakan otonomi khusus ternyata belum mampu mengakhiri konflik dan kontestasi antara sistem hukum untuk mewujudkan hukum nasional baru di Indonesia. Fenomena pergumulan syariah dan negara dalam politik Indonesia kontemporer teramini atau diamini oleh peneliti sebelumnya, Michael Wiener, Kamax, Hooker, Robin Bush, Hepner, Arskal Salim, Sakai dan Amalia Fauzia, Yasir Huda, Eva Fahrunisa, Asep Saifuddin Jahar, Ahmad Tolabi, Michael Velets, dan Nasir. Tentu banyak lagi ya peneliti-peneliti yang menyinggung hubungan syariah dan negara. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Roadmap syariah dalam legislasi hukum nasional telah melalui pendekatan kodifikasi, unifikasi, birokratisasi atau administrasi syariah, dan otonomi khusus atau penerapan otonomi khusus dalam hal ini di Aceh, yaitu penerapan syariat Islam. Birokratisasi syariah bertujuan untuk memodernisasi sistem hukum bagi umat Islam untuk memberikan kepastian dalam menyelesaikan sengketa-sengketa seperti konteks perkawinan yang tidak tercatat, misalnya perkawinan siri, kemudian perceraian di luar pengadilan, poligami liar, ya, atau juga ada yang siri, ya, termasuk juga adalah birokratisasi zakat, wakaf, dan hukum keluarga. Selain itu, negara menggunakan pendekatan otonomi khusus, yaitu penerapan syariat Islam di Aceh, dan otonomi khusus juga melalui perda syariah di berbagai daerah. Termasuk dalam hal ini dianggap sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik, khususnya Aceh. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pendekatan yang dilakukan negara belum mampu menyelesaikan masalah konflik dan kontestasi, dan dalam tanda kutip kriminalisasi hukum oleh negara. Karena pendekatan yang dilakukan sangat parsial dan tidak menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Studi ini menegaskan bahwa dalam kasus perkawinan anak misalnya, dalam hal ini tentu adalah dispensasi nikah, ya, kawin siri, poligami, ya, termasuk poligami siri tentunya, yaitu perceraian di luar pengadilan, dan juga yang paling banyak mendapat sorotan adalah soal perkawinan beda agama. Nah, tidak menjadi persoalan hukum semata, tetapi ini adalah juga menyangkut kebijakan negara. Termasuk dalam konteks ini adalah interpretasi hakim agama atau mahkamah syariah, ya, baik itu soal agama juga, pendidikan, dan adat budaya serta budaya lokal. Nah, dalam konteks ini kita lihat studi ini menunjukkan bahwa
transformasi hukum melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi pilihan utama negara, ternyata belum berhasil menekan jumlah perkawinan anak. Ya, kasus-kasus seperti tadi misalnya kawin siri, poligami siri, perceraian di luar pengadilan, perkawinan beda agama. Kita lihat belum bisa diselesaikan melalui pendekatan legal transformation atau melalui transformasi melalui perundang-undangan. Negara belum berhasil melakukan institutional reform, instrumental reform, cultural reform. Pada sisi lain, kontestasi agama, negara, pengadilan, dan adat masih masing-masing membangun narasi dan alasan-alasan yang berbeda. Ketua Senat, Rektor, hadirin yang berbahagia, bila kita sederhanakan meminjam kalimat Friedman, ini terkait dengan legal structure, legal substance, dan legal culture dengan memperbaiki relasi antara lembaga hukum, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, termasuk meninjau regulasi-regulasi yang terkait dengan beririsan dengan media sosial guna melindungi hak-hak anak dari konten-konten negatif dan menghormati etika moral agama dan local wisdom. Negara belum cukup kuat mengatasi praktik perkawinan. Negara belum kuat untuk mengatasi praktik perkawinan tanpa menggunakan pendekatan sanksi administrasi kependudukan, pengetatan putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Termasuk dalam hal ini tentu adalah kasus dispensasi nikah. Nah, saya kebetulan kemarin pergi ke Aceh, saya lihat dari perkara-perkara dispensasi nikah itu adalah kaitan dengan adanya pengaruh media sosial atau kebebasan media sosial dalam konten-kontennya sehingga terkonsumsi oleh anak-anak kita yang sebetulnya belum pantas untuk dia lihat. Oleh sebab itu maka saya merekomendasikan perlu perlindungan kedaulatan digital melalui atau saya sebut digital sovereignty melalui pengaturan internet, media sosial, dan tentu dengan sanksi pidana atau melalui pendekatan preventif atau pendidikan. Kajian ini menawarkan pendekatan sintesis hukum, legal synthesis, untuk mengakhiri konflik dan kontestasi antara sistem hukum di Indonesia. Sintesisme hukum atau legal synthesis, sebuah pendekatan untuk mensinergikan antara sistem hukum yang berbeda dengan disiplin yang berbeda menuju satu tujuan hukum yang mengutamakan legal substantif dan etika. Jadi kalau kita bicara legal substantif, maka etika di sini adalah layer tertinggi daripada hukum itu sendiri atau layer tertinggi daripada syariah itu sendiri. Jadi kalau ada orang meremehkan kode etik atau putusan etik, maka dia tidak mengerti sebenarnya bahwa ada layer yang lebih tinggi, yaitu etika hukum. Indikator kuat dan tren menuju sintesisme hukum ini bisa kita lihat sekarang bagaimana telah mencairnya hubungan antara dua sistem hukum besar dunia, antara sistem common law dan civil law, antara syariah, hukum adat, dan hukum negara, dan termasuk dalam hal ini adalah hukum internasional. Ketua Senat, Rektor, undangan, dan hadirin yang berbahagia, studi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum nasional yang selama ini dilakukan melalui pendekatan kodifikasi, unifikasi, birokratisasi, dan administrasi syariah, serta otonomi khusus syariat Islam di Aceh, ternyata belum mengakhiri atau belum mampu mengakhiri konflik dan kontestasi antara sistem hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan kodifikasi dan unifikasi menciptakan relasi sistem hukum tetap berada dalam posisi masing-masing dan saling meniadakan. Sementara pendekatan birokratisasi dan administrasi syariah menjadikan hukum Islam dan sistem hukum lainnya pada posisi asalnya masing-masing dan tidak mengurangi konflik dan kontestasi. Pendekatan yang selama ini dilaksanakan negara harus dievaluasi dengan melakukan sintesisme hukum menjadi sistem hukum nasional baru Indonesia. Ini adalah tawaran saya
yang sebetulnya para ilmuwan, peneliti belum pernah melakukan, sejauh ini belum kita lihat menawarkan tentang sintesisme hukum untuk politik hukum di Indonesia. Sintesisme hukum akan mampu mengakhiri konflik dan kontestasi karena masing-masing hukum yang ada akan melebur dan hanya dikenal dengan istilah hukum Indonesia. Dengan membangun sintesis hukum, maka politik Indonesia atau politik hukum Indonesia juga sepatutnya diarahkan pada integrasi maslahah dan maqasid syariah dalam persoalan kontemporer di bidang klasik atau konvensional fikih. Dalam pendekatan sintesisme hukum didekati dengan hal-hal yang bersifat substantif dan lapisan hukum Islam yang bersifat universal tanpa mengusung lagi label hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Disinilah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional dituntut untuk mampu berperan dan berkompetisi dengan hukum lainnya dengan mengedepankan konsep-konsep yang berorientasi kepada maslahah, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Demikianlah uraian penyampaian saya dalam pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar saya sebagai bidang keahlian hukum Islam. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Rektor yang telah mensupport, ya termasuk juga Ibu Rektor Prof. Amani yang awalnya juga cukup mensupport. Terima kasih kepada Prof. Asep Saifuddin Jahar, terima kasih kepada Ketua Senat Prof. Dede Rosada, dan tentu juga terima kasih kepada keluarga dan yang telah mensupport saya. Istri tercinta Tuti Sarmaini Purba, kemudian Ananda Afifah Reisa Halim, Hafizah Zahra Halim, Muhammad Aulia Rahman, dan Muhammad Naqib Abdul Halim. Semoga apa yang kita lakukan selama ini menjadi berkah. Dengan adanya keberkahan itulah hidup kita, dan kita akan menjadi yang bermanfaat untuk lingkungan dan negara kita. Demikian saja. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.